Makin menuntut, mereka merasa dapat angin surga setelah statement Jokowi soal tes TWK, penulis XRD. Sebelumnya, Jokowi sudah angkat bicara soal gaduh protesnya 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK. Jokowi meminta hal itu tidak untuk pemberhentian para pegawai KPK. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes, katanya. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi, katanya. Jadi intinya adalah Presiden meminta agar dicarikan solusi lain untuk menyelamatkan 75 pegawai yang tak lolos tersebut. Perlu ditekankan bahwa Presiden tidak memiliki wewenang untuk intervensi keputusan kolektif kolegial KPK. Akan tetapi Novel Baswedan dan kawan-kawan selalu menganggap ini angin surga sehingga terkesan makin menekan dan melawan. Buktinya, Novel Baswedan dan kawan-kawan pun meminta pimpinan KPK mencabut surat keputusan atau SK terkait penonaktifan mereka. Pimpinan harus mencabut SK nomor 652 tahun 2021. Sebagaimana tuntutan tersebut juga telah kami sampaikan dalam surat keberatan pagi ini kepada pimpinan. Bersamaan dengan itu, pimpinan juga harus merehabilitasi nama 75 orang pegawai KPK yang telah dirugikan akibat keputusan dan kebijakan pimpinan tersebut, kata salah satu 75 pegawai KPK yang tak lulus tes TWK. Dia menilai pernyataan Jokowi harus dimaknai sebagai upaya merehabilitasi nama baik 75 pegawai KPK. Menurutnya, para pegawai KPK tersebut berpotensi diberhentikan secara tidak berdasar dan patut karena telah diminta oleh pimpinan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Nah, dari sini sudah jelas, mereka tidak paham apa yang dimaksud oleh Jokowi sebenarnya bukan tidak paham, tapi pura-pura tidak paham dan terus menekan. Bagi mereka, celah yang diciptakan oleh statement Jokowi ini cukup lebar untuk melakukan perlawanan balik. Mereka juga meminta pemerintah untuk membentuk tim investigasi untuk mengevaluasi dan memberikan tindakan tegas terhadap kebijakan pimpinan KPK yang dinilainya tidak patut. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk memastikan agar tindakan dan kebijakan semacam ini tidak berulang di lembaga anti korupsi yang seharusnya melihat pegawai sebagai aset penting organisasi dan punya fokus pada penguatan upaya pemberantasan korupsi, katanya. Perlawanan ini mereka lakukan dengan memutarbalikkan narasi dengan cara meminta pemerintah menindak pimpinan KPK. You see, ini ibarat yang gagal diposisikan sebagai orang baik, sedangkan pimpinan KPK dianggap orang jahat yang harus dilengserkan. Yang gagal adalah mereka, tapi mereka sekarang berencana membuat pimpinan KPK terjungkal. Mereka memutarbalikkan narasi dengan cara halus biar tidak terlalu ketara. Makanya kenapa saya di artikel sebelumnya lebih memilih Jokowi tidak usah bicara soal ini, atau langsung to the point, mengatakan menghormati keputusan KPK dan tidak bisa ikut campur. Arogansi mereka ini sulit diobati. Diberi angin segar sedikit saja pasti akan dijadikan angin badai untuk menciptakan masalah baru. Lebih lanjut, mereka juga berterima kasih kepada publik dan pihak-pihak lain atas dukungannya. Hal ini menurutnya adalah demi kepentingan dalam mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Ini adalah penggiringan opini sesat seperti yang sudah-sudah. Intinya ini, Presiden meminta agar mereka yang tidak lulus ini diberi opsi lain. Misalnya dibina melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan agar dapat diselamatkan. Presiden maunya seperti itu, meski keputusan akhir ada di tangan KPK. Kalau mereka tidak paham dengan pernyataan Jokowi, maka wajar kalau mereka tidak lulus tes. Maksud Jokowi aja tidak bisa dipahami. Kalau memang tidak bagus, pada akhirnya akan ketahuan tidak bagus. Jangan tertipu oleh narasi mereka yang ingin mengamankan posisi dengan cara apapun. Mereka panik kalau diberhentikan. Alasan karena sedang tangani kasus besar bukanlah alasan, karena bisa dilanjutkan oleh orang lain. Bagaimana kalau misalnya Jokowi tidak mau mundur dari jabatannya karena merasa masih melakukan pembangunan besar-besaran dan tidak ingin mangkrak di tengah jalan? Ya, tidak bisa begitu juga. Begitu ada aturan harus mundur, ya mundur. Tidak bisa merengek playing victim. Bagaimana menurut Anda?